Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Pokepat yang berasal dari Politeknik Negeri Batam. Di sini kami membawakan game berjudul Narco Free yang diambil dari kata narkotika recovery. Bergenre game real world simulation, puzzle, naratif, dan choice matter. Di sini pemain akan bermain sebagai konselor adiksi yang membantu para pasien selama proses rehabilitasi. Dengan pendekatan storytelling dan simulation, Narcovery ingin mengajak pemain untuk memahami bahwasannya proses rehabilitasi tidak hanya tentang menghentikan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, tapi juga tentang bagaimana kita membangun kehidupan seorang kembali dari penyalahgunaan narkoba untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan proses pendampingan, terapi, dan juga dukungan sosial maupun moral. Sebelum kami lanjut untuk mendemonstrasikan game kami, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya selama pembuatan proses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Taufik Hidayat sebagai game programmer sekaligus ketua dari tim Pokepat. Lalu ada saya Kendita Putri sebagai game 2D artist. Saya Fajar Anwar sebagai game 3D artist. Oke, untuk lebih lanjut mungkin akan dijelaskan oleh Ken. Dalam Narcovery, pemain berperan sebagai seorang rehabilitas narkotika. Selama permainan ada beberapa mekanik utama. Yang pertama yaitu adalah assessment analysis. Di sini pemain menganalisis dokumen-dokumen pasien dan memahami kondisi dan juga kebutuhan pasien. Selanjutnya yaitu adalah decision making, di mana pemain akan memilih tindakan rehabilitas melalui atau sesuai dengan analisis-analisis dari dokumen sebelumnya. Selanjutnya di sini pemain memilih terapinya itu dalam sistem therapy selection di mana ada health, entertainment, dan juga knowledge. Lalu setiap pilihan yang pemain ambil itu berdampak besar terhadap progres setiap pasien, entah itu buruk ataupun baik dalam sistem patient progress. Permainan berlangsung selama 14 hari, dengan setiap harinya itu kesulitannya terus meningkat. Nah, Narcovery ini menerapkan sistem choice matter. Jadi setiap pemilihan pemain ini sangatlah penting karena ini akan merubah alur cerita, hadiah yang diberikan, dan juga beberapa hal lainnya. Baiklah, untuk tema kenapa kami memilih narkotika, karena narkotika menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan memprihatinkan terutama di Indonesia. Terdapat 3,3 juta pengguna atau penyintas adiksi yang dimana kalangan terbesar pengguna ini merupakan generasi Z dengan rasio usia 15 hingga 24 tahun. Kemudian juga masyarakat di Indonesia lebih mengenal pendekatan pemidanaan dibanding pendekatan pemulihan atau rehabilitasi. Yang dimana ini cukup berpengaruh pada stigma masyarakat kepada penyintas adiksi. Oleh karena itu, Narcovery hadir sebagai media edukasi yang dibentuk dengan gamifikasi sehingga dapat memperkenalkan edukasi yang cukup kompleks mengenai narkotika, pemulihan, konselor adiksi, dan lain sebagainya dalam suatu hal yang cukup sederhana melalui gamifikasi. Kemudian untuk cerita, game kami ini dimulai dari perjalanan Sabarudin, seorang konselor adiksi swasta yang dimana dia ini bekerja di klinik rehabilitasi swasta bernama Narcovery. Nah, kemudian dari penggerebekan penyintas adiksi kemudian dikirim ke klinik rehabilitasi dan salah satunya adalah klinik rehabilitasi swasta yang dimana Sabarudin ini bekerja. Kemudian di sini pemain diajak untuk menjadi Sabarudin yang dimana Sabarudin ini bertugas sebagai konselor adiksi yang mendampingi pasien-pasien narkotika dalam proses pemulihan hingga menjadi lebih baik. Kemudian latar belakang dari pasien ini berbeda-beda dan juga banyak aspek yang berbeda dari pasien-pasien ini yang membuat tingkat kesulitan dari tiap pasien ini menjadi berbeda-beda. Dan setiap pilihan dari pemain itu akan mempengaruhi perkembangan cerita dan juga perkembangan pasien itu sendiri sehingga pada akhirnya entah ini bisa menjadi bad ending atau menjadi good ending. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ilham. Di sini saya akan mendemokan gamenya ya teman-teman, bagaimana cara memainkan gamenya di device kalian. Nah, saya akan membuka gamenya, kalian akan langsung masuk ke tampilan main menu seperti ini, dimana kita menggunakan main menu stylish ya. Jadi kita tidak hanya button biasa aja, tapi ada objek-objek yang bisa ditekan pada main menu ini. Yang pertama ada tombol setting di sini, akan menampilkan setting audio maupun grafis pada gamenya. Dimana kita bisa mengubah volumenya,
misalnya kita merasa volume terlalu berisik ya. Terus kita bisa juga mengubah mode full screen mode-nya. Misalnya kita pengen window ya, window mode, dan juga resolusinya lebih kecil seperti ini. Kita bisa full screen kan lagi. Lalu kita kasih yang full screen. Kita akan review lagi untuk bagian kredit. Di sini ada saya dan rekan saya, yaitu saya sebagai programmer, ada rekan saya Ken sebagai 2D artist, dan Fajar sebagai 3D artist. Kita balik lagi, misalnya kita ingin keluar, kita menekan tombol exit saja ya. Nah, lalu saat kita ingin memainkan game, kita cukup menekan pintu ini aja untuk play ya. Nah, ini kita tekan play aja ya. Kita tekan yes. Nah, setelah loading kita akan masuk ke game utamanya ya, dimana game ini masih prototype ya teman-teman. Untuk mulai permainannya kita cukup menekan komputernya saja, tekan E untuk interact, lalu kita tekan start untuk memulai. Nah, setelah memulai kita akan masuk ke hari pertama kita menjadi konselor adiksi rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Dimana di sini kita ada 3 pasien pada hari pertama. Nah, di sini ada tulisannya you have 3 remaining ya. Kita bisa langsung panggil pasien untuk kita bantu rehabilitasi. Setelah pasien muncul, kita bisa melihat lagi data pasiennya tersebut. Di sini menampilkan nama pasien yaitu Sri Ampela dan juga data diri seperti umur, jenis kelamin, tanggal lahir, profesi, dan status pernikahan. Di mana juga ada deskripsi latar belakang dari pasien serta kenapa mereka bisa terdampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Nah, di sini itu ada 3 statistik ya teman-teman. Ada statistik health yaitu yang hijau, di mana itu untuk tingkat kesehatan dari pasiennya. Lalu ada statistik knowledge yang kuning ini, itu tingkat pengetahuan dari pasiennya. Dan juga ada terakhir tuh tingkat hiburan, di mana pasien juga butuh hiburan ya. Namun di sini yang bermasalah tingkat pengetahuan, di mana dia ada kekurangan di sini dan kita harus memenuhinya, di mana dia itu memiliki item yang dibutuhkan atau yang harus diberikan. Di sini contohnya dia ensiklopedia gaya hidup sehat ya. Kita bisa cari dulu itemnya di mana ya. Oke, di sini, dan di sini akan menampilkan nama-nama itemnya di pojok kanan ya teman-teman. Lalu kita ini ada ensiklopedia gaya hidup sehat, kita pick up dulu, kita hold aja ya. Lalu setelah itu kita berikan ke pasiennya, kita hold juga setelah kita berikan. Dan pasiennya merasa senang. Setelah itu kalau kita sudah memberikan apa yang dibutuhkan, kita bisa langsung submit ya. Nah, kita submit, kita dapat 1 skor sukses, di mana pasien terrecovery ya. Dan kita masih ada 2 pasien lagi yang harus kita tangani di hari pertama. Kita call lagi di pasiennya. Ya, di sini ada namanya Pak Sugiono. Dia ada masalah statusnya di kesehatan, dia butuh medical A. Kita cari item bernama medical A. Oh, tidak di sini, mungkin kita coba cari di laci ya teman-teman. Kita cari bernama medical A. Oh, ini dia medical A. Oke, kita coba berikan. Oke, sudah merasa senang Pak Sugiono-nya. Kita langsung submit. Tersisa 1 pasien lagi ya teman-teman. Kita call the patient ya. Di sini ada Pak Tatang Sutarman. Menurut kata Pak Tatang Sutarman ya, dia butuh medical B karena di statistiknya dia kurang di medical B-nya ya. Di sini ya teman-teman, kita coba cari medical B-nya. Oh, di sini ya, masih di laci yang sama. Kita berikan ke Pak Tatang. Oke, sudah ya, dia sudah merasa bahagia. Kita bisa langsung submit. Nah, ketika kita sudah melayani 3 pasien yang harus direhabilitasi di hari tersebut, kita bisa langsung lanjut ke hari berikutnya ya, dimana tiap harinya akan bertambah pasien nantinya. Nah, jika kita sudah berhasil, kita akan mendapatkan A dan bisa lanjut. Namun jika kita gagal dalam menangani, kita dapat dipecat ya, dan tidak bisa melanjutkan permainan atau alias mengulang dari awal lagi. Kita bisa next ke hari kedua ya. Dan setelah itu kita akan next hari kedua. Nah, kita coba lagi start ya. Kita kalau udah paham tadi gamenya gimana, kita start gamenya. Kita panggil pasiennya. Di sini dia butuh ensiklopedia bebas lagi, si Soto Asmawati. Kita cari ya teman-teman, ensiklopedia hidup sehat. Lalu kita berikan bukunya. Setelah itu kita submit. Namun bagaimana jika kita asal aja nih, kita nggak mau ngasih apa yang dia butuhkan ya kayak tadi ya. Kita coba langsung submit aja tanpa memberikan barang yang dibutuhkan. Kita akan menambahkan poin kesalahan kita ya di sini. Dimana kita udah 1 poin benar dan 1 poin salah. Dan kita ada 1 kesempatan lagi. Coba kita submit langsung ya, biar salah aja nggak apa-apa coba. Dan salah, kita mendapatkan nilai C, dimana kita salah 2 pasien dan benar 1 pasien, dan kita tidak bisa lanjut ke hari berikutnya. Kita bisa balik ke main menu, misalnya kita sudah ingin berhenti memainkannya. Oke, seperti aja demonstrasi dari game Narcovery ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan kalian mudah memahami untuk memainkan gamenya. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton. Adios amigos, thank you.